main bakar bus di depan. Ini semua mesti kasih tindakan. Anda kalau udah brengsek, udah salah, kita mau perbaiki Anda melawan, itu gunanya pemerintah mengangkat senjata. Untuk apa? Menegakkan hukum. Kalau tidak, negara ini jadi rusak, bukan negara. Kalau Anda mau bernegara, mesti berkonstitusi. Ini jelas aturannya. Tapi kalau sewenang-wenang memukul rakyat, membunuh rakyat, kamu biadab. Tapi kalau rakyat membunuh aparat, seenaknya lalu dianggap itu tidak salah, kalian yang biadab. Kamu mesti jelas gitu ngomongnya gitu loh. Oke. Pak Ahok, kalau tadi Pak Ahok mengatakan ada satu kata bakar. Kita ngomong bakar-membakar lah ya. Ada data yang keluar seperti itu. Ada 1.000 rumah terbakar di zaman Pak Jokowi dan Ahok. Bukan soal di zaman Jokowi atau saya zaman Ahok. Mungkin depan bisa 2.000, bisa 10.000 terbakar. Kenapa? Karena PLN menyambung listrik ke rumah yang tidak ada IMB. Kamu bisa bayangkan nggak kalau instalasi di dalam itu diserahkan kepada pemilik rumah. Bukan tanggung jawab PLN. Tapi seyogianya PLN juga tidak bisa menyambungkan listrik ke rumah-rumah yang gubuk-gubuk, triplek-triplek. Yang tidak ada IMB, bukannya tidak ada IMB, itu di tanah negara, di tanah orang. Lalu kok kebakaran disewa-sewakan kiosnya 250.000, 350.000. Sambungan kabel dicolok-colok. Sekarang lihat satu rumah, pasti punya kulkas, minimal punya dispenser, punya TV, minimal cas handphone. Handphone suami istri bisa 2 atau 3. Kalau satu colokan dia cas, kebakaran nggak? Kebakaran. Itu yang masalah. Nah sekarang salah siapa? Nah waktu kami mau menggusur rumah-rumah seperti ini, Anda bilang kami melanggar HAM. Betul kan? Anda kan pengamat ini pinter-pinter aja. Semalam saya juga dengar di TV One. Apa itu? Luar biasa sekali fitnahnya itu. Fitnah yang mana? Isaduddin Nur mengatakan kami membuat sumur resapan 1,2 miliar katanya. Dari mana beliau tahu data itu? Itu sumur 3 meter rata-rata 7 juta. Kalau yang lebih dalam atau sedang itu 2 juta per meter. Jadi kira-kira 50 juta sampai 100 juta. Maksimal 200 juta per sumur yang dalam. Jadi tidak logis angka itu Pak ya? Jadi dari mana? Jadi jangan membangun opini seolah seperti itu. Mana ada zaman seperti sekarang? Semua anggaran kami buka. Mana ada pejabat yang saya tantang, periksa harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar. Baru kamu jagoan ngomong sama saya. Jadi gak usah banyak ngomong gitu loh. Jangan membangun opini yang merusak. Nah saya mesti ngomong jelas seperti itu. Kalau kebakaran sekarang gimana cara nyetop PLN? Kami kantor di Merdeka Selatan. Sudah disuruhin surat. PLN mengatakan selama orang mengajukan permintaan ya kami kasih. Kalau soal kebakaran bukan wilayah kami. Ya sekarang gimana? Nah kami cuma mengantisipasi, sekarang mau air, mau ngambil air kebakaran, mau cegah kebakaran supaya tidak meluas. Semua jalan inspeksi sungai didudukin, sungai pun didudukin. Gimana kita mau menggali sungai? Waktu kita menggaruk orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 meter, kamu katakan melanggar HAM. Baik kita kejar membuat rumah susun. Membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itu pun menolak. Mengatakan minta ganti 3 juta. Makanya saya orang nenek lu punya tanah apa? Tapi kan rumah susun juga butuh waktu kan. Itu persoalan kita di situ. Kita berusaha pindahkan orang kasih kulkas, kasih apa, dia bilang melanggar HAM. Jadi kita ini udah nggak jelas. Yang kamu bela siapa? Jadi saya bilang pengamat-pengamat silakan kritik kami terima. Tapi yang masuk akal gitu loh. Yang ada datanya seperti itu Pak Ahok ya? Ya kan tuduh kami sumur resapan 1,2 miliar. Ya tangkap aja kalau itu korupsi. Kita udah buka anggaran dari mana. Jadi jangan membangun opini yang seolah-olah hebat gitu loh. Kita ada data. Semua anggaran kami bisa Anda lihat di website. Semua anggaran yang ada di pemerintah provinsi bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa buka lihat di website sampai lembar ketiga. Mana ada provinsi lakukan seperti ini? Semua gaji saya publikasikan. Jadi itu konyol. Kalau soal kebakaran itu cuma ngomong aja. Kebakaran bisa aja tambah banyak. Kenapa? Karena rumah liar tambah banyak. Waktu kita mau sikat dia bilang melanggar HAM. Makanya cuma hamburger yang kamu langgar. Baik. Ya. Pak Ahok, sebelum Anda melanjutkan aktivitas ngobrol ini, kita agak cooling down sedikit ya Pak ya. Kalau pagi-pagi ngobrol dengan Pak Ahok, semangat membara nih. Bukan membara. Oke, marah. Karena terus TV One juga, saya bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Oke. Saya ngomong jujur aja gitu loh. Saya nggak suka di politisi, dan saya juga walaupun orang politik, saya nggak peduli sama nama baik. Saya cuma mau kerja saja. Mari kita siap, Anda kalau bilang lebih macet, ya pasti resiko lebih macet, nggak usah pilih lagi. Santai saja kok, karena nggak usah pilih lagi kami 2017. Tapi sekarang biarkan kami kerja, silakan Anda awasi, silakan Anda kasih masukan.
Kalau Anda tidak senang, ya jangan pilih lagi 2017. Anda cari lagi orang yang lebih mau kerja keras. Baik, Pak Ahok. Itu aja. Baik, Pak Ahok. Kita santai dulu, Pak ya. Santai sebentar. Saya boleh dong, selama setahun Bapak sudah berada di Jakarta, saya mau ngetes sedikit ini, Pak. Kira-kira bahasa Betawi sudah jago atau belum nih, Pak Ahok? Coba dong nyapa pemirsa TV One. Kira-kira Kira nggak perlu seperti itu. kagak logat Betawinya, Pak. Paling nggak menyapa saja, Pak. Logat Pak Betawi Ahok. juga ada macam-macam. Ada logat Betawi yang mana? Kalau yang Tanah Abang, Pagi, Pak. Tanah Abang mirip Melayu. Oke. Masih pakai kemana? Masih sama. Oke. Masih sama seperti Melayu. Ya kan, Anda mau niru gaya yang mana? Selamat pagi, Pak. Iya kan? Paling nggak, Pak. Kabar, Pak. Saya kira tidak perlu lah seperti itulah. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahok. Silakan lanjutkan aktivitas lagi. Pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengar Pak Ahok dan sudah membeberkan bahwa semua program selama 1 tahun ini dianggap Pak Ahok sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi Anda sebagai masyarakat Jakarta yang menilai apakah Anda sudah merasakan yang namanya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, semua program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anda lah yang merasakan. Kami hanya mengabarkan untuk Anda. Saya akan mengembalikan ke Wisma Nusantara, ada Arif Fadil dan Winnie Carita, dan juga sejumlah pengamat yang akan menilai bagaimana kinerja 1 tahun ini yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok. Baik.